Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menjelajahi negeri nan indah dan penuh ragam budaya. Berbaur dengan masyarakatnya hingga menikmati aneka rasa masakan lokalnya. Semua tersaji dalam cita rasa negeri Pertiwi. Inilah kuliner Nusantara pilihan dalam Journey Way to Explore. Dalam journey kali ini saya menuju ke sebuah kabupaten di Pulau Madura. Perjalanan diawali dengan penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya, lalu menyeberang melewati jembatan Suramadu. Total perjalanan yang ditempuh untuk mencapai Kabupaten Sampang dari ibu kota adalah sekitar 4 hingga 5 jam. Kabupaten Sampang berada di bagian tengah Pulau Madura. Nah, ibu kota kabupatennya berada di sisi selatan. Inilah potret kota Sampang. Saya menuju ke sebuah pusat kaldu yang terkenal dengan sup sum-sum sapinya. Saat meminta rekomendasi tempat makan kepada warga sekitar, banyak dari mereka yang merekomendasikan warung ini. Dan kabarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga sangat gemar menikmati menu kaldu di sini loh. Nah, saatnya saya membuktikan kelezatan kaldu Depot Al-Ghazali. Kalau ke Madura ini belum lengkap rasanya kalau kita nggak kuliner, karena katanya di Madura terutama di Sampang banyak makanan enak Bu. Apa aja Bu makanan yang enak? Kalau makanan khas ini tuh kaldu sumsum. Kaldu sumsum, super. Ya oke, jadi nggak cuma sate aja ya Bu ya, di Iya. Madura ada kaldu. Saya mau coba ya Bu ya, Iya, kaldunya silakan. satu. Makasih. Makan dulu. Ya. Selain menu sop iga, soto, dan sate, yang spesial dari Depot Kaldu ini adalah kaldu super ukuran besar, atau biasa disebut dengan kokot, yang artinya adalah kaki sapi atau kambing. Kokot sebelumnya direbus selama 6 hingga 8 jam untuk diambil kaldunya. Lalu ditambahkan rempah-rempah dan bumbu rahasia yang tentunya tidak dapat dibocorkan. Cara menyajikannya pun unik, yaitu dilengkapi dengan sedotan. Gimana Mbak? Bu ini Cocok apa enggak? saya belum sempat nyicip, cara makannya gimana Bu? Coba Dia diajarin. pakai sumsumnya disedot. Oh ini, Terus kalau sumsumnya dagingnya ya sininya. bisa. Oh gitu. Iya pakai sedotan. Tapi masih panas. Jadi ini makannya pakai tangan aja? Iya pakai tangan sama garpu istilahnya bisa. Oke, Ibu Nur Porsinya ini, gede loh. Dulu porsinya gede habis ini apa memang enggak? buat satu orang aja. Iya. Ini tuh sebenarnya tulang apa aja sih Bu? Tulang kaki? Dengkul. Dengkul. Iya. Saya coba ya Bu ya. Iya silakan. Aduh, pertama kalinya. Jadi kalau pesan kaldu sum-sum super ini di Al-Ghazali ini ada dua dua keunikan yang bisa kita nikmati. Ada dua santapan lah. Ada sum-sum yang seperti diajarin Bu Nur tadi di sini. Nah ada juga nih kayak daging-daging yang masih nempel di sekitar tulang di sini. Jadi agak susah sih memang pakai sendok atau garpu, jadi pakai tangan sebenarnya nggak apa-apa. Ayo kita coba nikmati sum-sum. Dagingnya udah empuk kan, udah direbus lama kayaknya. Harga satu porsi kokot sangat terjangkau, berkisar antara Rp45.000 hingga Rp60.000, tergantung ukuran. Kali ini sepertinya saya salah pilih. Begitu besarnya ukuran kokot ini sampai saya kesulitan untuk menghabiskannya. Kali ini saya menjelajahi sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa. Sering dijadikan sebagai lokasi transit wisatawan sebelum menuju ke Pulau Dewata, Banyuwangi menyimpan banyak destinasi yang menarik dan sangat berbeda dari pulau seberang. Membuka awal perjalanan saya, sesampai di kota ini wajib rasanya mencoba kuliner khas lokal, nasi tempong.
Nasi tempong bokwah menjadi pilihan para wisatawan maupun penduduk lokal. Karena ramainya warung ini, saat datang kita harus sabar mengantri. Nah, tiba giliran saya untuk memilih berbagai lauk yang disediakan. Mulai dari makanan sehat, sayur, ikan, hingga makanan berlemak yang menggugah selera seperti empal dan cumi ada di sini. Ini udah nasi tempong, lauknya terserah. Oke, apa? Ikan asin ada? Ada ikan asinnya. Boleh ada ikan asin, itu aja Bu, pete. Udah ini aja. Tahunya boleh ditambah Bu? Boleh. Oke. Ini udah. Iya. Ini nasi tempong. Jadi ini saya udah tanya-tanya sekeliling Banyuwangi ini makanan apa sih yang khas di sini. Nah, salah satunya nasi tempong. Dan ini tempat yang cukup terkenal karena ramai banget. Di tempatnya Mbok Wah. Ibu, Mbok Wahnya bukan Bu? Oh, bukan. Tapi saya boleh nanya dikit. Itu sebenarnya apa sih Bu? Nasi tempong itu yang isinya itu nasi sama sayuran sama sambel, ada nasi, ada tahu gitu. Nanti lauknya bebas milih. Dari nasi tempong sendiri itu artinya kan tampar ya, dicampar jadi pedes gitu. Jadi karena saking pedesnya, Iya. itu namanya nasi tempong karena kayak tampar. Ini memang selalu ramai kayak gini Bu. Saya tadi ngantri banget di sini. Iya. Ramai banget karena memang salah satu yang paling ramai di sini. Ya, kita makan nasi tempong ya. Jadi aku pilih lauknya ada pete, ada ikan asin, tahu goreng sama yang jelas ini tempongnya, sambal tempong. Kita cicip dulu sambalnya. Yang spesial dari nasi tempong adalah sambalnya. Sambal tomat mentah dengan campuran terasi dan jeruk ini sangat menggugah selera. Walaupun terasa pedas di mulut, sambal ini sungguh membuat ketagihan. Tidak heran nasi tempong bokwah ini tidak pernah sepi pembeli. Nah, bagi para traveler catat ya, hindari jam makan siang jika tidak ingin mengantri panjang di sini. Kali ini kami akan wisata ke desa wisata Huta Tinggi, salah satu desa yang masuk dalam penghargaan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Nah, jika travelers mau ke sini dari Toba Caldera Resort bisa menyeberang dengan kapal feri melalui Pelabuhan Ajibata ke Pelabuhan Ambarita selama 1 jam. Sesampainya di Desa Wisata Huta Tinggi, kami pun langsung disambut oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Stella Angelica. Protokol kesehatan wajib kami lalui, contohnya saja pengecekan suhu dan mencuci tangan. Jadi ini ya Kak, isi dari rumah adat suku Batak atau rumah Bolon ya. Kalau rumah adat Batak yang kita tempat ini sekarang tuh punyanya raja dulunya. Saya melihat-lihat homestay, saya diajak Stella untuk memerah susu kerbau. Peternakan kerbau ternyata jadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar warga di desa ini. Susu kerbau ini ternyata bisa diolah menjadi keju Batak atau dali mihorbo. Itu apanya Bu? Ini alu-alu. Karena kan bahannya alami, nggak pakai pengawet. Hanya ada di Danau Toba. Oh, diperes dulu airnya tuh, mengubah warnanya nanti. Masukkan. Saya aduk ya. Jadi inilah keju dari olahan susu kerbau yang diproses secara alami. Sambil menunggu dali mihorbo matang, ternyata desa ini memiliki inovasi cooking class.
Bersama inang-inang, saya ikut langsung ke pasar untuk memilih bahan masakan yang masih segar. Ada ikan dan bumbu dapur. Kali ini kami akan membuat nani ura atau sashimi khas Batak. Ikan mujair mentah yang akan dilumuri dengan beragam bumbu. Semua bahan diulek hingga halus. Peras jeruk nipis di seluruh bagian ikan agar tidak amis. Lalu lumurkan bumbu halus ke permukaan ikan secara merata. Diamkan ikan minimal 3 jam baru dapat disantap. Jadi ini dia hasil tadi cooking class sama proses olahan susu kerbau. Ini Dalini Horbo dan ini Nani Ura. Kita coba ya. Bareng ya Inang ya. Bareng kita makan. Teksturnya kayak tahu, tapi rasanya asin dan ya susunya juga masih berasa. Itu yang saya rasakan. Kalau Nani Ura, seger banget, bener-bener nggak kayak ikan mentah. Tapi dijual nggak sih buat wisatawan, misalnya online orang yang nggak bisa kesini? Oh, untuk online belum. Belum ya, berarti hanya wisata ke Wisata desa yang Kota datang ke Tinggi Kota Tinggi bisa mencicipi Nani Ura sama Dalini Horbo. Perjalanan saya di Provinsi Aceh diawali dengan mengeksplorasi sang ibu kota, Banda Aceh. Untuk menuju Banda Aceh, saya menggunakan penerbangan langsung dari Jakarta dengan waktu tempuh hampir 3 jam. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara dan menjadi tempat penyebaran agama Islam pertama di Nusantara. Tak ayal, Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Tentunya Banda Aceh menjadi destinasi wisata religi populer di Indonesia bagi umat Muslim. Salah satu yang menarik untuk dikulik ialah kekayaan rempah dan cita rasa kuliner khas Aceh. Bicara kuliner di Nusantara Indonesia pastinya tidak lepas dengan Aceh yang memiliki cita rasa khas dengan bumbu rempah yang sangat spesial. Kali ini saya ajak Anda untuk mengintip salah satu warung makan di Aceh yang menyajikan kuliner khas Aceh. Yuk! Lem merupakan panggilan dalam bahasa Aceh untuk abang tertua. Kalau nama rumah makannya Lem Bakri, pasti nama pemiliknya Abang Bakri. Halo Kak Bakri. Pak, saya mau makan makanan khas Aceh. Kalau di sini ada apa aja? Kari kambing sama ayam goreng dan ayam tangkap juga. Kari kambing, ayam goreng, ayam tangkap. Ayam tangkap. Wow, rempah khas Aceh yang harus ada kalau di makanan Aceh itu apa sih? Paling kok kami pisang tuh, pisang sama nangka. Pisang sama nangka. Untuk gulainya. Oh, saya baru tahu kalau gulai itu pakai pisang sama nangka. Katanya Pak Presiden pernah kesini juga ya, Pak? Ya? Terus gimana katanya Pak Presiden Jokowi? Ya, beliau lebih suka kambing sama ayam goreng, Bu. Kekuatan rempah dalam masakan Aceh sangat luar biasa. Menu olahannya sangat beragam. Inilah yang menjadi keunggulan dari kuliner Aceh. Ini dia makanan khas Aceh, ayam tangkap. Makanan andalannya di sini kuah belanga sama daging kambing. Asam, pedas, pedasnya nyelekit banget. Kita cobain daging kambingnya. Daging empuk banget karena tadi penjelasan dari Pak Bakrinya ini dimasak 2 jam. Sekarang kita coba ayam tangkapnya. Kenapa disebut ayam tangkap? Karena ayamnya kecil-kecil, dipotong garing, digoreng garing seperti ini, tapi berada di antara daun tumuruy atau daun kari. Dan katanya daun tumuruy ini juga bisa dimakan. Enak banget. Jadi mayoritas memang makanan di Aceh ini kebanyakan gulai kari, tapi ada dicampur dengan cita rasa asam dan pedasnya. Cita rasanya benar-benar kaya banget.
Masih di kota Serambi Madinah, Gorontalo. Nah, hal yang wajib dilakukan setiap kali traveling tentunya mencicip kuliner khas daerah. Jalan-jalan keliling Gorontalo nggak berasa udah waktunya makan siang. Terus kita sekarang ada di Bulotada. Itu adalah salah satu rumah makan yang menjual makanan khas Gorontalo. Namanya Milu Siram Ikan Bakar. Traveler pasti wajib dong kalau ke daerah harus coba makanan lokal ini. Nah, saya mau coba nih sekalian. Lihat gimana sih cara meracik makanan yang unik ini. Yuk! Hasil jagung terbesar di Pulau Sulawesi, makanan khas Gorontalo tak jauh dari hasil pertanian ini. Salah satunya Binte Biluhuta atau lebih dikenal dengan milu siram. Milu siram bisa ditemui di beberapa warung di Gorontalo. Tapi yang istimewa dari warung makan ini adalah resep milu siramnya yang berbeda karena diturunkan dari generasi ke generasi. Saya ada di dapur warung makan Bulotada nih. Ini milu siram yang terkenal di Gorontalo karena dia asli dari Gorontalo. Nih menunya, bahan utamanya adalah yang Gorontalo punya nih, jagung ya Pak ya. Benar, ini kayak baunya manis banget ya. Selain jagung, ada apa lagi yang wajib ada di milu siram itu? Ada terong, sama daun bawang, daun kemangi, ikan cakalang, sama kelapa parut. Ikannya harus Iya, harus cakalang ya. Biar lebih enak. Dan ada bumbu racikan yang hanya itu nih, resep rahasia dari restoran ini. Terkenal dengan cita rasa milu siram yang berbeda dari tempat lain, nah saatnya saya membuktikan nih ketenaran resep milu siram khas rumah makan Bulotada. Udah siap saji ya Mbak ya? Ada apa aja? Pelengkapnya apa aja biasanya? Ada garam, ini peksin, sama rica. Oh, sambal. Iya. Sambal. Rica itu rica mentah tapi ditumbuk. Sambal mentah. Oke, jadi bisa ditaruh sesukanya ya? Bisa sesuai selera. Sesuai selera aja. Saya kasih sambalnya. Ada juga lemonnya. Sambal lemon lagi. Terus harus pakai gorengan ini ya? Iya, partner makannya sama ini, gorengan. Saya cicip dulu ya. Iya. Nanti Dicampur nih Campur ya. dulu. Campur dulu. Rasanya unik ya, karena ada jagung manis, sama ada rasa ikan, terus ada rasa kelapa, tapi ada bumbu lagi lain yang unik. Katanya rahasia di rumah makan ini. Wih, welcome to Tondano. Yeay. Ini baru pertama kali sih saya ke Tondano. Wah, Ini kita naik delman ya namanya? enggak, kalau di Minahasa namanya bendi. Bendi? Iya. Oh, banyak kah bendi di Tondano? Enggak, udah jarang ya. Udah jarang. Kalau dulu masih banyak. Kalau destinasi khas yang ada di Tondano apa sih? Destinasi khas Danau Tondano. Danau Tondano ya. Kalau kuliner khas? Kuliner khas woku. itu, iya, benar. ada. Woku. Ikan woku. Iya. Iya, apa tuh? Ikan ikan mujair, terus Mujair. diwokuin kayak pakai rempah-rempah. Rempah. Gitu. Mau coba? Kalau mau coba di mana? Nah, gimana kalau aku ajak kalian bikin woku sambil lihat Danau Tondano? Mau nggak? Ada dong. Mau dong. Boleh? Ayo, sana ya. Iya. Kota yang dikenal dengan keindahan Danau Tondano ini menjadi destinasi menarik yang ada di sekitar kota Manado. Kalau mau ke Tondano, wisatawan hanya membutuhkan waktu 1,5 jam dari kota Manado menggunakan jalur darat. Woku merupakan bumbu makanan ala Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang terbuat dari berbagai macam bumbu dan biasanya digunakan untuk memasak daging dan seafood. Wanginya amat menggugah selera. Saya jadi tidak sabar untuk menunggu sampai matang. Woku memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Jahe, daun jeruk, daun pandan merupakan bahan yang dapat memberikan aroma yang harum. Tomat untuk rasa segar dan tidak lupa cabai untuk rasa pedas. Nah, sudah jadi. Woku ikan mujair. Selamat makan apa bilangnya? Selamat makan. Mari Jo makan. Mari Jo makan. Mari Jo makan.
kita foto dulu. Oke, foto dulu makannya ya. Nih makan. Ya, terlalu banget.